Kok bisa ada Nagasari gitu? Ya, Mayang Sari ini adalah salah satu pendampingnya atau pendamping setia ibu. Nama aslinya dia Mayang Sari, cuma dijuluki sama Ibu Ratu kepanjangannya Nagasari. Nagasari. Karena apa? Karena Mayang Sari ini dia bisa berubah wujud menjadi naga. Tumpangannya Bunda Ratu ketika dia mau bepergian. Jadi Terus nggak ada lagi makom yang satunya itu Ya. ada beberapa itu Ya. Itu adalah para aulia Allah yang dulu menyebarkan agama Islam di Pelabuhan Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di channel Banyu Songo. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada malam ini kami berada di Karanghawu ya. Dan mungkin sudah terlihat, mungkin semua orang pada tahu juga Karanghawu itu letaknya di mana. Karanghawu itu letaknya di mana, Bu? Sukabumi. Sukabumi, tepatnya di pantai selatan atau biasa disebut pantai Ratu Kidul. Ya. Dan sebelum kita memulai, alangkah baiknya yang di rumah jangan lupa subscribe channelnya Banyu Songo, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Dan kami juga mendoakan kalian semua yang ada di rumah, bagi yang lagi sakit mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya, disembuhkan penyakitnya, dan bagi yang mungkin rezekinya kurang dilimpahkan rezekinya dan dibanyakan rezekinya, dan bagi yang belum punya keturunan semoga cepat diberi keturunan, dan bagi yang belum berjodoh semoga cepat berjodoh. Amin. Dan sedang berjodoh mudah-mudahan jodohnya diawetkan sampai dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja ya, mungkin kita akan langsung tanya pada narasumber kali ini kepada Pak Haji Dede, bisa dijelaskan tentang sedikit cerita yang ada di Karanghawu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf apabila di dalam penjelasan nanti kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertama, ketika kita datang ke tempat-tempat ritual seperti ini, kuncinya cuma ada dua sebetulnya. Yang pertama, lakukan dengan ikhlas, barengi dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah segala sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan pasti akan terkabul. Amin ya Karena Allah. kita menjalankannya dengan ikhlas dan dibarengi dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada beberapa tempat ritual di Pelabuhan Ratu ini. Pertama yaitu ada makomnya atau patilasannya Kanjeng Ibu, Kanjeng Ratu Mas Dewi Loro Kidul, dan ada beberapa tempat ritual lainnya seperti tempatnya Eyang Soekarno atau tempatnya Bapak Presiden Soekarno, ya Batu Kursi namanya. Dan ada juga tempat pemandian yaitu 7 sumur. Ceritanya panjang sebetulnya kalau diceritain semuanya. Yang pasti Bapak akan menjelaskan secara singkat saja. Mungkin semua sudah pada tahu Nyi Roro Kidul itu siapa, pemandian 7 sumur itu untuk apa, Ya? dan batu kursi itu manfaatnya untuk apa. Kan gini, Pak Haji Dede ya, kan di atas itu ada petilasan, ada makom, ada Ya. dua. Ya. Yang satunya tadi udah disebutkan, terus Ya. yang satu lagi siapa tadi? Mayang Sari, Nagasari. Ya. Kok bisa ada Nagasari gitu? Ya. Mayang Sari ini adalah salah satu pendampingnya atau pendamping setia ibu. Nama aslinya dia Mayang Sari, cuma dijuluki sama Ibu Ratu kepanjangannya Nagasari. Nagasari. Karena apa? Karena Mayang Sari ini dia bisa berubah wujud menjadi naga. Tumpangannya Bunda Ratu ketika dia mau bepergian. Jadi Terus
enggak ada lagi makom yang satunya itu Iya. ada beberapa itu Ya. Itu adalah para aulia Allah yang dulu menyebarkan agama Islam di Pelabuhan Ratu. Nah, ada Eyang Rembang, Eyang Lendra Kusuma, Eyang Jalak Mata Mahkota, sama Raden Syekh Hasan Ali. Nah, sejarah singkatnya, para aulia ini dulu bertemu dengan karomah Ibu Ratu dan Ibu Mayang Sari. Jadi ada pertemuan sesuai dengan namanya Pelabuhan Ratu. Pelabuhan ini tempat singgah, jadi tempat kumpulnya para aulia, para ratu, para raja dulu. Nah, sehingga banyak orang yang saat ini pada datang untuk mencari kebarokahan. Terus kita dengar juga ya kalau di sini ada batu kursi, Kursi, ya. punya Pak Karno ya. Karno, iya. Yang Karena posisinya lagi dibangun kita nggak bisa ke sana ya Pak. Iya, iya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai diperbaiki. Insya Allah dalam beberapa minggu ke depan patilasannya Presiden Soekarno akan selesai gitu. Nanti bisa dipakai untuk melakukan meditasi. Nah, sejarah kecilnya adalah batu kursi ini adalah salah satu tempat meditasinya Pak Karno dulu melakukan hubungan batiniah, hubungan goib dengan karomahnya itu. Dan punten Pak, yang menarik buat saya ingin menanyakan nama ya. Iya. Karanghawu sendiri arti namanya itu apa? Oh iya. Karanghawu. Nah, Karanghawu ini adalah sebuah batu yang berbentuk seperti tungku tempat masak. Ya, jadi hawu itu kan bahasa Sunda. Ya, jadi karang bentuknya kayak tungku, kayak hawu, kayak perapian itu tempat masak. Seperti itu. Apa ada enggak gini loh? Apa ada suka apa namanya interaksi maksudnya apa sih penampakan Ya. gitu? Ada beberapa kejadian yang memang itu terjadi di luar nalar kita, yang nalar manusia. Itu semua bisa terjadi karena semua kehendak Allah kan. Kita hanya bisa melaksanakan apa yang kita bisa laksanakan, tapi semuanya diserahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum lanjut, di sini kan konon ada sumur tujuh. Sumur tujuh Ya. komandian. Komandian sumur tujuh. Nah, tujuh sumur ini adalah salah satu tempat ritual yang memang dulunya suka dipakai mandi sama para aulia, khususnya Ibu Ratu. Apa Haji ini bisa nunjukin sambil kita ini ya, Iya, lihat Kita penjelasan. Insya Allah lihat bisa. dan jelaskan. Insya Allah bisa. Sambil disebutin satu-satunya Iya, iya. ini apa ya Pak? Insya Allah Yuk, bisa. Mangga. Yuk, mangga Pak. Sudah bisa. Iya. Iya, boleh. Jadi kita berada di salah satu sumur tujuh dan konon ini sumur pertama Pak ya. Iya, betul. Bisa tolong jelaskan Insya Allah bisa. untuk sumur pertama tersebut, Iya. termasuk karomahnya untuk apa? Boleh dijelaskan? Ini adalah salah satu sumur yang memang suka digunakan untuk melakukan ritual pemandian. Nah, ini sumur yang pertama. Sumur pertama ini adalah salah satu sumur pembuka segala pintu, baik itu pintu rezeki, jodoh dan yang lainnya. Dan sumur ini kira-kira dalamnya berapa meter? Nggak dalam sih, Nggak dalam. ya paling semeter atau 2 meteran. Jadi dalamnya ini kurang lebih nggak nyampe semeter 2 meter ya. Iya. Jadi nggak masuk dalam ya. Cuma di sini konon karomahnya sebagai pembuka ya. Iya, Pembuka. iya. Jadi sumur pertama, sumur pembuka. Dan ini sering banyak ritual. Ritualnya tuh dalam metode seperti apa tuh? Biasanya yang digunakan. Ya, orang mandi di sumur pertama ini adalah dia melakukan beberapa niat gitu ya. Untuk niatnya mereka sampaikan masing-masing permohonannya, silahkan mintanya langsung kepada Allah, hakikatnya karomah barokahnya dari para karun, khususnya dari Ibu Ratu, seperti itu.
Dan untuk syarat tersendiri, apakah ada syarat-syarat tertentu Pak, untuk mandi di sini? Ada. Seperti apa tuh? Pertama tadi lakukan dengan ikhlas, kedua bareng dengan keyakinan, dan ada media-media lain yang memang harus dijadikan salah satu syarat. Seperti apa? Nah, mandi kan harus menggunakan sesuatu yang sifatnya wangi. Berarti kan harus pakai bunga atau pakai wangi-wangian kayak minyak. Juga pakai apa? Bakaran. Kalau dulu kan pakai kemenyan, sekarang ada yang lebih praktis, bisa pakai pio atau dupa atau yang lain. Minimalis Pak ya? Iya. Lebih zaman Betul. sekarang lebih simpel ya? Betul. Kemudian untuk Tenopi sendiri di sini kira-kira sudah merasakan aura bagaimana? Untuk Desember Seperti yang pertama. dikatakan Pak itu benar. Cuman saya pengen menanyakan, kira-kira di sini ada, kalau misalnya ada persyaratan-persyaratan itu tidak terpenuhi, misalnya salah satunya keikhlasan dan sebagainya, ada penolakan nggak Pak Haji? Segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Ketika kita punya niatan yang baik, insya Allah balasan juga akan baik. Apa yang kita mohonkan mungkin akan terkabul gitu. Jadi segala sesuatu pekerjaan kita tergantung kepada niatnya. Dan ada pantangan-pantangan tersebut ya, khususnya di Karanghawu atau umumnya, atau khususnya di Sumur ini atau umumnya di Karanghawu. Kalau pantangan secara khusus sebetulnya tidak ada. Yang terpenting tadi ketika kita datang ke tempat taromas barangkali ada sesuatu yang memang harus kita ikutin sesuai dengan tradisi atau adat kebiasaan. Seperti itu. Jadi punten Pak Haji, di sini bisa disebut dengan gerbang menuju ke ibu kancing ibu ya? Iya, betul. Nah, salah satunya itu ada sebagian orang mengatakan bahwa di Pelabuhan Ratu ini, Laut Kidul Pelabuhan Ratu ini adalah salah satu gerbang untuk menuju ke istananya ibu. Punten Mas ya. Kira-kira yang mitos-mitos warga istananya di sebelah mana tuh? Istana persisnya kita tidak tahu. Itu kan menurut sebagian orang bahwa meyakini bahwa Pelabuhan Ratu ini adalah salah satu gerbang menuju ke istananya Ibu Ratu kan seperti itu. Nah, tempat persisnya kita tidak tahu karena itu kan sifatnya goib. Dan sebelum lanjut ke sumber yang selanjutnya, saya minta jelaskan Pak Haji, karena mohon maaf, pemirsa di rumah mungkin kebanyakan orang menganggap Kanjeng Ibunda Ratu ini ada yang bermindset negatif. Iya. Ya. Jadi sebelum saya melanjutkan ke sumber yang kedua, Pak Haji akan menjelaskan siapakah sosok Kanjeng Ibunda Ratu yang konon banyak mitologi-mitologi tepatnya di Nusantara yang berpikiran mindset negatif. Iya. Bisa dijelaskan Pak? Insya Allah bisa. Setiap apa yang kita laksanakan di sini, memang sebagian orang yang datang ke sini ada beranggapan bahwa Ibu Ratu ini adalah salah satu penguasa laut yang memang bersifat jahat atau gimana. Sebetulnya tidak. Kenapa? Di kerajaan laut juga penghuninya bukan Ibu Ratu saja, karena ada penghuni lain. Nah, mungkin saja yang dikatakan orang bahwa di Pelabuhan Ratu ada mitos orang jahat atau penghuni jahat, itu mungkin penghuni lain selain Ibu Ratu ya pengguna itu. Kan ada Nyi Blorong, ada nama-nama lain yang memang Membelokkan ya opini. bahkan ada yang mengatakan bahwa orang ke Pelabuhan Ratu ini adalah pesugihan. Sebetulnya bukan. Jadi sudah jelas ya pemirsa di rumah, itu penjelasan dari Pak Haji yang mana bahwa Kanjeng Ibunda Ratu itu bukan satu sosok mitologi yang negatif, karena banyak bangsa jin ataupun bangsa yang lainnya bisa mengelabui kita agar kita terpincut, agar kita tertipu daya dengan iming-iming yang dijanjikan oleh bangsa mereka. Betul. Dan Tapi mungkin Pak Haji, bagaimana cara membedakannya Pak dengan nama misalnya Ibu Kanjeng Iya. Ibu atau dengan Nyi Roro Kidul dan Ratu Pantai Selatan, Iya. dan Nyai itu banyak banget kan Iya. nyebutannya.
apa kronologisnya Bunda Ratu ini adalah sebetulnya bukan sejarah ya. Karena kalau sejarah kan harus tertulis, harus jelas. Jadi lebih ke legenda. Sejarah. Ya, lebih ke legenda. Makanya ketika lebih ke legenda, maka akan banyak versi di situ. Akan banyak pendapat orang. Jadi tidak sama gitu. Tapi dengan beberapa nama tersebut yang hampir mirip, itu Iya, memang iya. ada Iya. beda-beda ya, Pak Betul, Haji? betul. Nah, nama Ibu Ratu ini sebetulnya banyak ya, tapi sosoknya tetap sosok Ibu Ratu seperti itu. Maka timbullah nama-nama Ibu Ratu yang berbeda. Tapi orang berpandangan bahwa itu adalah Ibu Ratu. Contoh kecil, kayak versinya orang Chinese, katanya Dewi Kuan Yin adalah Ibu Ratu. Versi Cina. Iya, versinya Cina. Seperti itu. Mungkin kita bisa jelaskan sambil lanjut Sambil eksplor lanjut ke Boleh, silakan. Ya. Yuk. Ya, pemirsa di rumah, kami sudah berada di sumur yang kedua setelah sumur yang di sana, yaitu sumur pembuka. Dan sumur yang kedua ini cukup lebar daripada sumur yang pertama dan juga jangkauannya mungkin agak dekat dengan laut. Dan mungkin sedikit saya akan tanya-tanya dan mungkin Pak Haji bisa menjelaskannya lebih detail untuk keterangan yang ada di sumur ini. Mungkin Pak Haji. Ya. Sumur yang kedua sebenarnya tidak berbeda dengan sumur yang pertama dan dengan sumur yang lainnya. Cuma barangkali hanya beda di dalam karomahnya saja. Yang pertama kan tadi untuk pembuka, pintu pembuka semua kan. Nah ini lebih untuk kejabatan. Ini lebih untuk kejabatan atau tahta lah, bukan pangkat ya, pangkat derajat seperti itu. Nah, maka ketika orang punya hajat, ingin jadi kepala desa, ingin jadi mencalonkan dewan gitu, bupati, biasanya di sini, tempatnya di sini yang kedua ini mintanya. Nah seperti itu. Kalau untuk wabil khususnya. Iya, lebih khususnya. Tapi keseringan orang itu melakukannya 7 sumur atau 2 bagaimana? Iya. Semuanya sebetulnya kalau 7 sumur kan berarti harus 7 sumurnya kan gitu. prosedurnya memang harus berurutan gitu ya. Ya betul, harus seperti itu. Nah, dari sumur yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke 5 kan seperti itu. Karena semua kan ada aturannya. Dan mohon maaf Pak, di sini kira-kira kuncennya ada berapa kuncen? Kuncennya ada 8, sama pengurusnya jumlahnya ada 11. Oh, gitu. Jadi kuncen di sini ada 8 orang dan pengurusnya ada, itu sama pengurus ya, sama 11. 11 Jadi 11. Pengurusnya 3, 11. Dan pemirsa di rumah, mari kita doakan kuncennya dan juga para pengurus di sini agar selalu diberikan kesehatan Amin. dan selalu dilimpahkan rezekinya Amin. dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Karena bagaimanapun kuncen dan pengurus di sini sangat benar-benar menjaga, merawat dan melestarikan apa yang sudah terjaga di sini. Kita hanya generasi penerus cuma menikmati, dan tolong bagi pemirsa di rumah yang silaturahmi di sini jangan sampai mengotori tempat-tempat ini tersebut. Dari Tanopi sendiri ada yang mau ditanyakan? Cukup sudah detail diinformasikan dengan Pak Haji sendiri, dan ini diketahui kedalamannya kurang lebih 1 meter ya Pak Ya, Haji? 1 meter ada. Ini harus Turun. turun. Sama seperti yang sumur yang pertama. Turun nyelam berapa kali itu? 3 kali. Nyelam 3 kali. Dan setelah menyelam itu kita meminta kepada Allah atau gimana Pak? Iya, Selama menyelam itu. betul. Semuanya pasti kita mintanya kepada Allah. Iya. Dari 7 sumur itu kan bentuknya berbeda-beda nih Pak Haji ya. Beda. Ini memang terbentuk dengan sendirinya alami atau bagaimana Pak Haji? Ini alami. Alami, Alami ada. ya. Belum dirubah, belum, masih alami. Ya mungkin cukup jelas kami bersih di rumah untuk sumur yang kedua, dan mungkin kita akan lanjut ke sumur yang selanjutnya. Langsung Pak. Dan kita berada di sumur yang ketiga Pak. Dan sumur yang ketiga ini yang kelihatan tidak dalam, kisaran berapa ya? Setengah meteran Pak ya. Dan luasnya juga tidak begitu luas. Dan di sini
Airnya asin nggak nih? Asin. Asin juga ya, karena mungkin dekat laut jadi asin. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Haji, sumur yang ketiga ini termasuk aromanya ataupun apa gitu. Iya. Sumur yang ketiga adalah aromanya pemuka rezeki ya. Rezeki. Rezeki. Sumurnya memang tidak luas, kecil. Maka ketika orang melakukan pemandian di sumur yang ketiga, tidak usah turun ke sumurnya, hanya menurunkan kakinya saja, dan ketika melakukan ritualnya dia cukup dengan membasuh muka saja. Karena apa? Dengan cuci muka kita akan mendapatkan aura mudarat. Seperti itu. Misalnya mendapatkan aura mudarat. Dengan metode cukup cuci Cuci muka. muka saja. Karena kan sumurnya kecil. Dan mungkin cukup ya di sini. Jadi untuk yang ketiga ini metodenya tidak perlu mandi turun ke bawah, cukup hanya duduk dan cuci muka di sini. Dan untuk yang pemirsa di rumah yang kesini apa ya Pak ya? Emang wajib atau gimana Pak? Karena emang kan khawatir ya kalau nggak sama kuncen ataupun apa. Oh iya, iya. Lebih harus sama kuncen di sini. Iya. Karena di sini juga ada kuncen yang di sini yang mungkin memandu bagaimana cara pemandiannya, metodenya, dan tata caranya gitu. Ada tata dan cara yang harus dilakukan. Betul sekali. Jadi pemirsa di rumah yang ingin bersilaturahmi atau ingin mendapatkan satu aroma di sini, jangan selonong boy, karena dimanapun tempat pasti ada etika dan tata keramanya tersendiri. Ya betul. Karena di sini ada kuncen ya. Lebih tepatnya ada di mana tuh? Di atas lah ya, lebih banyak. Iya, keramat ya. Di tempat petilasan Kanjeng Ibu. Oke, langsung aja ke sumur selanjutnya ya. Dan kita sudah berada di sumur yang keempat dan kelima Pak ya. Iya. Karena jaraknya berdekatan. Dan sumur yang keempat sendiri panjang sekali dari ujung sana Sumur sampai paling besar. paling besar ya. Paling besar. Kira-kira ada 2 meter lebih Pak ya, panjangnya. Ya kalau panjangnya 3 meter. 5 meter ada. 5 meter ya. Untuk panjangnya 5 meter. Dan untuk dalamnya mungkin sudah ada orang dewasa Pak. Betul. Dan bisa dijelaskan Pak Haji untuk sumur yang di sini. Sumur yang keempat adalah sumur aromanya lebih ke untuk pengasihan, penglaris ya. Ya. Usaha berarti. Ya, penglaris. Bisa usaha, bisa ke jodoh, penglaris. Ya. Pengasihan kan. Dan untuk metode pemandiannya sendiri bagaimana Pak? Kalau untuk di sumur yang keempat ini? Ya, biasanya sumur ini, sumur yang paling ini kan sumur yang paling besar. Ini bisa berjamaah, bisa rame-rame ya. Mau 7 orang, mau 10 orang cukup kalau sumur yang keempat. Kalau yang pertama kan satu-satu, terus yang kedua bisa barengan, paling banyak 7, sumur yang ketiga juga bisa barengan karena posisinya duduk saja, hanya cuci muka. Nah yang keempat semuanya turun, bisa berjamaah, bisa lebih dari 10 atau berapa gitu. Mungkin tadi juga di belakang ada orang yang habis mandi. Mungkin kalau kelihatan atau terdengar suaranya mohon maaf karena emang tempat ini selalu ramai Pak. Betul. Tiap harinya selalu ramai. Tapi tiap malam selalu ramai karena ritual mandi kembang ini memang sebaiknya dilakukan malam. Oh jadi dilaksanakannya hanya malam hari gitu? Sebaiknya. Sebaiknya malam kan, karena kan mandi kembang harus malam hari. Oh gitu. Ya. Siang juga ada sebetulnya. Dan untuk hari atau malam mungkin ada hari yang spesial Pak. Dan hari-hari biasa. Semua hari, semua malam sebetulnya diberikan sama Allah itu baik buat hamba, buat kita semua kan gitu. Cuma ada sebagian orang yang memang meyakini bahwa malam Jumat lah malam yang terbaik buat ritual. Sakral lah. Ya, buat ritual. Dan di depan saya juga mungkin ada sumur yang kelima. Ya, sumur yang kelima. Dan sumur yang kelima mungkin tidak jauh beda dengan sumur yang ketiga. Ya, posisinya sama dengan sumur yang ketiga. Jadi ritualnya nanti cuma duduk saja, nanti cuci muka 3 kali. Dan untuk karomanya tersendiri bagaimana Pak? Ini karomanya untuk ke ke rezeki juga ya, rezeki yang kelima. Ya. Jadi kurang lebih untuk ketiga dan ini kelima sama lagi. Ya, sama. Kurang lebih sama.
aromanya karena mungkin apa sih masih salah satu masih apa? Bagian Masih bagian dari energi Kanjeng Ibunda. Betul, betul. Dan mungkin kita akan lanjut aja ya langsung ke Sumur yang ke-6. sumur yang Enam. Ya. Dan setelah ke sumur yang ke-5, Iya. kita menuju ke sumur yang ke-6. Ke-6. Ya. Dan dibanding sumur yang lain, ini sumur Paling yang kecil. paling kecil dan Iya, paling paling kecil. tidak dalam juga Pak ya. Iya, iya, paling kecil. Mungkin dicoba pakai tangan juga berapa sih? Iya. 20. Ya. Nggak dalam Paling lah. sebatas ini ya. Masih ya sebatas lengan, nggak Lengan. nyampe sini. Iya. Dan ini termasuk sumur yang kelima. Dan Ke-6. ke-6. Ya, ke-6. Ke-6. Dan mungkin untuk lebih jelasnya saya serahkan untuk menjelaskan kepada Pak Haji. Iya. Sumur ke-6 ini adalah sumur yang memang posisinya dan tempatnya sangat kecil ya. Nah, kecil sekali. Tapi ritualnya juga hampir sama dengan yang ketiga sama yang kelima. Nah, gitu. Orang cukup dengan duduk terus cuci muka 3 kali. Nah, karomahnya sendiri sumur ke-6 ini adalah untuk lebih kepada aura. Kepada aura. Kenapa? Karena dengan cuci muka, insya Allah aura kita akan terpancar setelah mandi di sumur yang ke-6. Sumur yang pertama ke-6 nanti sampai ke sumur yang ke-7. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi apa sih? Di sini ada 3 melakukan metode yang mungkin tidak perlu harus nyelam, Iya. harus terjun, harus turun ke bawah, cukup hanya dengan Cuci muka cuci saja. muka saja. Iya. Dan 3-tiganya sama persis, lebih khusus ke aura. Iya, betul. Dan Iya. mudah-mudahan dengan wasilah karomah sumur ini auranya lebih terbuka lagi. Iya, iya, iya. Dan di belakang mungkin sudah ada sumur Iya. yang ke-7. Iya, Ini agak menarik ya, karena Iya. mungkin sangat dekat sekali dengan Iya. laut. betul. Dan mungkin kita akan langsung ke sana aja ya. Iya. Dan kita sudah berada di sumur yang terakhir Iya. atau yang ke-7. Setelah kita tadi dari sumur yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, dan kita sudah mencapai di sumur yang ke-7. Iya, betul. Dan sumur yang ke-7 ini posisinya dekat sekali dengan laut ya. Iya, betul. Jika kalian terdengar suara ombak, karena emang ombaknya kenceng sekali Pak ya. Betul. Itu emang tiap malam kenceng atau gimana Pak ombaknya? Enggak, karena kan ombak ini ada pasang surutnya. Oh, ada pasang surutnya juga. Betul, ada pasang surut. Dan kebetulan malam ini lagi pasang. Enggak, kalau pasang enggak. Oh, enggak. Iya. Sedang lah kalau Sedang. Biasanya kalau besar nyampe Kalau sini pasang Pak, kan berarti ketutup. tutup juga Iya, sampai iya. semua. Masuk ke sumur yang ke-7. Seperti itu. Dan sebelum kita nge-vlog, sebelum kita bikin konten ini, sebelumnya minggu yang lalu kita pernah ke sini, dan di sumur ini sangat istimewa. Dalam arti gimana Pak ya? Sangat dingin sekali tuh di sumur ini. Oh iya. Gimana tuh Pak? Iya. Bisa dijelaskan langsung Ya, Pak? pertama kan ini sumur yang terakhir, sumur pamungkas. Nah, ketika ada awal pasti harus ada akhir kan. gitu. Iya. Awal tadi sumur yang pertama adalah untuk pembuka, jadi pintu pembuka semua, baik rezeki maupun apa. Nah, ini sumur ke-7 ini adalah sumur untuk penyempurna gitu. Ya, sumur terakhir itu lebih kepada sumur kejayaan, kesuksesan. Nah, jadi setelah kita melewati sumur yang pertama, kedua, ketiga, sampai ke-6, nah terakhir disempurnakan dengan mandi di sumur yang ke-7, yaitu sumur yang memang aromanya untuk menyempurnakan ritual dari sumur yang pertama sampai ke-6, disempurnakan di sumur yang ke-7 karena lebih kepada kejayaan atau kesuksesan. Jadi setelah kita melewati sumur yang pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, sampai 6, nah akhirnya kita harus menyempurnakannya di sumur yang ke-7. Nah, insya Allah kalau kita bisa melaksanakan ritualnya dari sumur yang pertama, kedua, sampai ke-7 ini, insya Allah doa-doa kita yang kita inginkan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rob. Seperti itu. Dan punten pagi ya, Ya, sumur ini pas ketika kita nyelam ya. di bawah, merendam di bawah, itu kayak seolah-olah ada aliran air. Apakah ada sumbernya atau gimana? Sebetulnya memang sumur yang ke-7 ini kan posisinya lebih dekat ke laut. Nah, gitu. Barangkali bisa saja ada sumber air di dalamnya gitu. Yang Aliran memang dari air laut. terpancar dari lautnya sendiri gitu.
Nah, ketika ombaknya agak besar, memang karena posisinya dekat dengan laut, ya, maka sumur yang ketujuh ini akan dimasuki oleh air semburan dari laut itu sendiri. Maka wajar saja ada orang mengatakan bahwa sumur yang ketujuh ini rasanya lebih dingin gitu. Kenapa? Pergantian airnya selalu ada. Beda dengan sumur yang ketiga, keempat gitu. Karena posisinya agak jauh dari lautnya. Yang cap mandi selalu dingin. Betul. Dan untuk Danau Kesini ini ada yang mau ditanyakan atau yang dirasakan yang jelas ungkapkan? Iya, jadi kan banyak juga yang menyerupai di sebelah sana mungkin ya yang kayak Iya. gini, tapi bukan bagian dari 7 sumur tersebut. Itu bagaimana cara membedakannya, Pak Haji? Ini kan turun temurun Iya. dari sejak dulu ibu mandi di tujuh sumur ini, nah sampai sekarang dilaksanakan oleh para jamaah, ya para jamaah yang datang ke sini. Nah itu tidak mungkin orang bisa mandi selain di sumur yang dulunya itu dipakai oleh karomahnya ibu. Seperti itu. Dan ada batasan-batasan tersebut untuk membatasi bagian ini bukan atau bagian ini bukan. Iya. gitu, Pak Haji. Karena jadi kalau kita mau melaksanakan ritual mandi kebang ini memang harus ada apa tadi yang dikatakan harus ada Ada etika. Ya ada etika, ada aturan, terutama harus dipandu oleh juru kunci karena dia lebih tahu kan gitu. Jadi jangan sampai orang yang datang ke sini tidak menggunakan etika, akhirnya dia salah Sumur gitu. Kayak salah sumur di mandi, sini gitu. di tengah lautan. Betul, kan gitu. Sekali lagi Pak Haji diinformasikan barangkali ada yang mau Iya, iya. silaturahmi ke sini kalau Iya, menemui juru kuncinya di mana. Iya betul. Pemirsa, kalau kita mau melakukan sebuah ritual, memang kita harus mengikuti aturan yang memang ada, aturan yang sudah ada di sini. Pertama, mintalah bantuan sama juru kunci untuk selalu dipandu. Karena walaupun gimana, ketika kita datang ke tempat orang, kita akan membutuhkan pemandu ya, terutama orang-orang yang memang sudah ditugaskan untuk menjadi pemandu di Komandian 7 Sumur. Nah, maka di 7 sumur ini ada orang-orang yang memang selalu jaga, karena di sana ada pos jaga, terus ada gapura juga, ucapan selamat datang di Komandian 7 Sumur. Nah, silakan saja kalau memang pemirsa mau melakukan ritual mandi, hubung aja mereka semua, insya Allah akan dibantu seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh para jamaah yang datang ke sini, para tamu yang datang ke sini, semuanya dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi mungkin pada malam ini kita tidak ingin melakukan mediasi ataupun manifestasi energi atau apa. Jadi temanya malam ini kita cukup wisata religi, wisata sejarah tentang cerita di balik Karanghawu yang mungkin banyak orang-orang simpang siur tentang sejarah ataupun mitos-mitos dari Karanghawu. Dan insya Allah mudah-mudahan pada malam ini semuanya diluruskan oleh Pak Haji, dan mudah-mudahan itu semua tidak menyimpang akidah kalian semua. Dan balik lagi, kebenaran hanyalah milik Allah. Kami semua di sini hanya manusia biasa. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Dan sedikit pesan untuk Pak Haji, boleh dijelaskan ke kamera untuk pemirsa di rumah. Ya. Pesan-pesan apa untuk pemirsa di rumah yang berkunjung di sini ataupun yang belum atau yang gimana? Pemirsa, perlu kami informasikan kepada seluruh jamaah yang datang ke tempat ritual yang ada di Pelabuhan Ratu, khususnya ke Patilasannya Ibu Ratu, terus ke Batu Kursi, juga ke 7 Sumur. Laksanakan segala sesuatunya dengan ikhlas, jalani dengan ikhlas, barengi dengan keyakinan. Insya Allah segala apa yang kita lakukan di sini akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Sebetulnya masih ada sih tempat-tempat ritual lainnya yang memang
apa perlu kami jelaskan. Tapi insya Allah nanti di lain waktu kami akan menjelaskan. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami jelaskan. Yang terpenting ketika kita datang ke tempat ritual seperti ini, gunakanlah etika, aturan yang memang sudah ada di tempat ritual seperti ini. Ini hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya mungkin itu sedikit pesan dari Pak Haji, dan sedikit saja mungkin semuanya pesan yang dari Pak Haji sudah cukup mewakili. Dan saya sedikit menambahkan untuk pemirsa di rumah, tetap tolong jangan sampai salah akidah, karena bagaimanapun ini tempat karomah yang dalam arti punya karomah tersendiri. Jangan sampai meminta kepada makhluk, tapi meminta kepada Sang Khalik. Karena kita semua makhluk. Allah lah yang maha mengabulkan, Allah lah yang maha menciptakan, Allah lah yang maha kuasa. Tetap kita harus meminta kepada Allah SWT dimanapun itu. Karena kita di sini hanya makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Dan doa insya Allah, Allah pasti mengabulkan itu. Amin, amin. Semua pesan cukup oleh Pak Haji, dan mungkin sebelum kita closing, alangkah baiknya kita pimpin doa. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga yang belum punya keturunan atau yang belum kerja ataupun yang belum berjodoh ataupun belum hajatnya belum terniatkan, semuanya mudah-mudahan terkabul. Amin, amin, ya Allah. Mungkin kita akan sambung doa di sini dan dipimpin oleh Pak Haji. Ya. Monggo Pak Haji, boleh. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala anhu rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirina hamdan naimin hamdan tu'abini amun wa yuqabil majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa fikal karimi wa nabiyyi sultanika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa ahsin wa maqur alil adim wa mahalana wa masyahbana wa mastaghfarna wa masallaina ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi ya Allah ya Allah ya Allah. Anta sifa'ana hukumana wa ghadumana wa antu hasil muradana wa tubalik maqasidana wa tuyassiruna umurana wa taqdiya hajatina agisna biidnika ya Allah. Nas'alukal karamah wal barakah wal ijazah wal ijabatul ijabah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Haji, dan semoga Pak Haji selalu diberikan kesehatan. Amin, amin. Dalam lindungan Allah, semoga dilimpahkan rezekinya ya Amin, Allah, amin. dan selamat sampai dunia akhirat. Amin, amin, amin. Dan terima kasih juga untuk para subscriber dan para muslim yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Dan bagi yang belum subscribe, tolong subscribe channelnya Banyu Songo. Mudah-mudahan agar kita selalu semangat membuat konten-konten yang positif dan bermanfaat tentunya buat kalian semua. Tetap ingatlah, kita hanya manusia biasa, kesalahan datangnya dari kami dan kebenaran hanya dari Allah SWT. Terima kasih dari kami Banyu Songo pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama.